Nah, pemirsa, bagaimana langkah konkret kerjasama Partai Nasdem dan PKS di Pilgub nanti? Kami akan membahasnya bersama dengan bakal calon gubernur Jawa Barat dari Nasdem, Ilham Akbar Habibie. Pak Ilham, selamat siang, Pak Ilham. Selamat siang. Apa Baik, kabar? Pak Ilham, sejauh ini bagaimana Pak Ilham progresnya, kemudian koordinasi sejauh ini antara Bapak, kemudian dengan Partai Nasdem dan PKS sejauh ini bagaimana, Pak Ilham? Saya kira boleh dikatakan saat ini diskusinya sangat intensif. Masing-masing partai punya target untuk insya Allah menyelesaikan semua hal terkait dengan pilkada pada akhir bulan ini atau awal bulan depan. Jadi tinggal ya kurang lebih 2 minggu lagi. Ya. Oleh karena itu diskusinya memang sangat intensif dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasil yang final. Kalau komunikasi dengan partai-partai lain bagaimana sejauh ini, Pak Ilham? Secara prinsip tentu kami terbuka dan sudah dilakukan cukup banyak komunikasi dengan berbagai partai. Namun demikian ya kita harus fokus juga untuk menuntaskan dengan satu partai yang kita kira memang kalau kita bergabung dengan mereka sudah penuhi persyaratan minimalnya itu adalah didukung oleh 20% atau lebih daripada kursi di DPRD-nya. Nah itu saat ini kita fokusnya ke PKS. Baik. Kemudian kalau seandainya kita lihat dari agenda jadwal apa yang dipublikasikan kepada masyarakat, ada banyak sekali agenda kunjungan, diskusi yang Anda lakukan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Jawa Barat. Nah, ini pembagian timnya, kunjungannya ke setiap kota kabupaten sejauh ini bagaimana, Pak Ilham? Nah, saat ini memang banyakkan timnya itu berasal dari Nasdem atau tim saya sendiri. Setelah kita insya Allah akan gabung dengan partai lain, ya mudah-mudahan insya Allah dengan PKS, saya kira otomatis juga ada tim dari PKS yang akan gabung. Berarti sekarang sinyalnya positif ya, nanti PKS akan bergabung? Iya, saya kira demikian, memang positif. Baik, kemudian kalau seandainya kalau sekarang sudah punya sinyal positif dari PKS nanti akan bergabung. Nah, memetakan bagaimana saingan Anda nanti pada saat bertarung di Pilgub Jawa Barat nanti. Ada yang sudah merilis surveinya di dalam simulasi semi terbuka nama Ridwan Kamil punya suara yang cukup melejit. Anda menilai hal ini bagaimana dan Ya. persiapannya bagaimana, Pak Ilham? Nah ini saya kira sangat wajar ya, bahwasannya beliau itu sangat dominan karena memang sudah sebetulnya 2 kali menjabat kan, sekali sebagai gubernur dan sekali sebagai wali kota Bandung yang juga merupakan ibu kota daripada provinsi Jawa Barat. Jadi memang sudah dikenal, yaitu tidak bisa dihindari otomatis. Bagi orang yang memang seperti saya yang baru mulai ya tentu saya masih harus banyak kerja untuk lebih dikenal. Setelah itu tentunya juga harus meyakinkan orang untuk membuktikan kepada mereka bahwa saya benar-benar electable. Kemudian terakhir ya tentunya benar-benar dipilih juga dalam di pilgubnya pada tanggal 27 November mendatang. Baik, jadi ini untuk menunjukkan bagaimana nanti Anda juga menjadi salah satu yang layak untuk dipilih memimpin masyarakat Betul. di Jawa Barat. Pak Ilham, Betul sekali. pemirsa, saya mau ajak Ya. Anda untuk kita lihat bagaimana pada saat warga menyambut seorang Ilham Habibie pada saat datang ke Bogor. Kita simak cuplikan satu ini. Sama Pak Ilham tentang hal banyak, aku doakan semoga ketemu dengannya jalan-jalan ya pasti untuk membahagiakan warganya nanti. Dia memang kasih bajunya pergi, memang ia sudah pasti jadi ya bukti. Iya pasti, memang ya jadi bukti. Memang ia dari papanya, dari buat pesawat terbang buat Bang Ilham. Buat semuanya ya, si bilang menang. Siapa suka hati yang memangnya begitu siap. Pendidikan harus baik untuk semuanya, apalagi Nah, pemirsa, Pak Ilham ini sebenarnya menarik sekali ya, karena mungkin jarang-jarang Iya. ada yang disambut dengan nyanyian yang kreatif seperti itu. Banyak yang bertanya, Pak Ilham ini sebenarnya settingan atau natural memang disiapkan masyarakat untuk Anda? Ada dua-duanya. Ada yang di set memang benar, tapi ada yang spontan banget. Saya juga terkamu-kamu dengan Kang Ari itu, dia memang
Ya kita minta dibuat lagu, dibuat di situ juga itu luar biasa. Ya punya talent itu orang, bagus sekali, sangat berbakat. Pada saat Anda datang ke sana, bagaimana diskusi dialog yang dilakukan dengan masyarakat? Apakah mereka antusias menyampaikan keinginan bagaimana sosok pemimpin yang diinginkan masyarakat Jawa Barat, Pak Ilham? Nah kalau kita misalnya belusukan seperti di situ, kita ke pasar, ketemu ke orang-orang di bareng-bareng, itu lebih ke perkenalkan ya, bukan diskusi secara mendalam tentunya. Karena waktunya juga tidak banyak dan banyak orang gitu ya, banyak kan mau foto dan banyak kan mau jabat tangan. Tapi saya juga kadang kalau ada waktu dikit tanya dari mana asalnya, pekerjaan seperti apa, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Karena kadang kan agak terdesak ke banyak orang ya. Tapi kalau ada diskusi khusus itu memang sudah dilakukan, itu banyak pertanyaan yang diajukan dan banyak tanya jawab, dan itu saya senang sekali. Saya suka diskusi dengan siapapun saja, biar saya bisa lebih mengerti apa yang sebetulnya menjadi permasalahan di Jabar secara rinci dan bagaimana itu dilihat dari sudut pandang masing-masing. Itu kan berbeda-beda orang situasi dan kondisinya. Saya harus mengerti itu. Pak Ilham, saya penasaran bagaimana respon warga Jawa Barat pada saat mengetahui seorang putra dari Presiden B.J. Habibie ingin terjun langsung untuk melayani masyarakat Jawa Barat. Bagaimana respon asli masyarakat di sana? Oh, saya kira mereka senang ya, karena mereka mengenang Bapak sebagai orang yang memang banyak bantu negara dan bangsa kita di situasi yang sangat-sangat sulit. Banyak karya Bapak masih diingat, khusus di Jawa Barat, bukan saja dolar turun dari 16.000 ke 6.000, tapi juga hal lain, karena banyak yang saya temui di mana-mana mereka ada kaitan dengan tempat kerja mereka, ada kaitan dengan Bapak secara langsung, misalnya mereka kerja di PTDI atau tidak langsung mereka supplier, atau mereka pernah kuliah di mana Bapak kasih kuliah umum dan sebagainya. Itu banyak sekali ya, sehingga itu sangat berperan menurut saya, sangat berdampak. Jadi masyarakat menyampaikan masyarakat Jawa Barat mengenang Bapak B.J. Habibie itu sangat-sangat kelihatan. ada yang rasa senang yang disampaikan masyarakat Jawa Barat kepada Anda. Kemudian sangat ada senang, komitmen betul. yang Anda sampaikan juga untuk masyarakat di sana akan membangun industri, kemudian memperhatikan UMKM. Nah, bagaimana Anda menyampaikan langkah konkret untuk melakukan itu nanti di Jawa Barat, Pak Ilham? Nah, kalau menurut saya yang penting kan kita harus ada solusi cepat ya. Karena biarpun membangun industri, kalau kita pikir itu kan perlu bertahun-tahun ya, nggak bisa dalam 1 tahun selesai gitu ya. Tapi yang menurut saya harus kita langsung tegakkan itu situasi kondisi dari industri tekstil. Karena kalau kita tekstil di Jabar itu ratusan ribu orang bekerja di situ dan mereka lagi memang mengalami masalah multidimensional. Satu itu adalah mereka digempur dengan adanya tekstil murah yang diimpor dari luar, terutama dari Tiongkok. Ya. Yang kedua juga yang saya dengar dari masyarakat ada juga tekstil yang bekas gitu, yang mereka juga hadapi sebagai saingan. Yang ketiga bahan bakunya juga mahal gitu ya, karena itu mungkin situasi kondisi terkait dengan import bahan baku atau juga kita di Indonesia belum lengkap membuat bahan bakunya dan sebagainya, banyak lah ya. Jadi itu yang saya kira harus kita segera fokuskan, karena itu bisa insya Allah bisa memberikan solusi yang cepat kepada banyak warga kita di Jawa Barat. Tapi tentunya tidak berhenti di situ ya. Itu hanya mungkin yang bisa kita lakukan secara cepat, dan di situ tentu harus kita kerja erat dengan pemerintah pusat. Ya, itu pusat daerah itu harus menjadi satu tim, karena kita kepentingannya sama saja. Nah, kita itu yang semuanya menjadi harus berpihak pembahasan pada rakyat masyarakat, dan Pak mencari Ilham. nafkah. Yang biasa Ya, disebutkan bagaimana? oleh masyarakat karena soal kebijakan industri biasanya akan erat dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Bagaimana bisa menyelaraskan dengan kebutuhan yang ada di daerah? Karena kan ini kan adalah ranahnya gubernur yang dekat dengan masyarakat Jawa Barat. Ya. Nah, di sini ada dua pihak. Pertama, memang gubernur harus bicara erat dan banyak dan harus kerjasama erat sekali dengan pemerintah pusat. Karena kebijakan dari misalnya boleh atau tidak boleh impor tekstil murah itu, atau ada kuota, ada pajak, itu kan tanggung jawabnya di pemerintah pusat. Di lain pihak untuk implementasi terkait dengan pendidikan buruhnya
yang diperlukan oleh pengusaha-pengusaha dan juga lahan terkait itu dan peraturan itu banyak yang daerah entah di ranah gubernur atau juga bupati dan wali kota. Itu jadi gubernur itu menjadi di tengah gitu ya. Sehingga yang disampaikan oleh warga itu memang mereka tidak terlalu fokus kepada peraturan ini itu, tapi yang jelas mereka selalu keluh perlu adanya peningkatan daripada peluang lapangan pekerjaan. Dan khusus dari mahasiswa, mereka itu kalau saya jumpa dengan mahasiswa, mereka lihat bahwasannya sedikit mahasiswa yang memang lulus saat ini bisa langsung menerima pekerjaan. Dari perhitungan saya mungkin paling 25% ya, yang lulus itu dapat pekerjaan, yang lain harus dengan sangat-sangat intensif mencari dan kadang juga perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi itu juga adalah tantangan ya untuk menyesuaikan apa yang kita peroleh dari sektor akademia atau pendidikan pada umumnya, apakah itu cocok dengan keperluan industri. Baik. Ada banyak tantangan untuk Anda pada saat nanti maju menjadi calon gubernur Jawa Barat 2024 dan kami juga penasaran menantikan bagaimana aspirasi masyarakat yang nanti akan disampaikan untuk Anda. Terima kasih Pak Ilham Habibie, bakal Cagup Jawa Barat 2024 sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.